Saudara-saudari yang terkasih, sebelum mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengutus Putramu ke dunia untuk membebaskan kami dari kuasa dosa. Ia telah mengajar kepada kami hal-hal yang berkaitan dengan kehendak-Mu. Ia mengajar kami dengan penuh kuasa dan wibawa, sebab segala sesuatu yang diajarkannya berasal daripadamu, dan semuanya itu dilakukan oleh Putramu sendiri. Semoga kami dimampukan untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu, serta mengamalkannya dalam hidup setiap hari. Doa ini kami haturkan kepadamu lewat pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, satu Allah, kini dan sepanjang masa. Amin. Injil suci menurut Markus. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat untuk kita semua dan salam jumpa. Sudah sekian lama kita tidak lagi berjumpa lewat media pewartaan online Karmelito. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan beberapa hal yang berkaitan dengan bacaan Injil hari ini. Permenungan kali ini saya beri judul, Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan penuh kuasa dan pembebasan. Kewibawaan suatu perkataan itu tergantung pada sesuatu yang kita lakukan. Kalau kita berbicara bertolak dari pengalaman pribadi, bertolak dari apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, maka perkataan itu akan menjadi sangat-sangat berwibawa. Sebaliknya, kalau perkataan itu bertolak bukan dari pengalaman kita, bukan dari perbuatan kita, maka omongan kita atau pembicaraan kita itu bersifat omong kosong belaka atau sia-sia belaka. Efeknya, perkataan kita hanyalah sebagai kata-kata bualan
dan tidak membawa pembebasan atau berbuah limpah pada orang lain. Sama halnya dengan Injil hari ini. Orang-orang yang ada di Kapernaum sangat takjub dan heran dengan pewartaan Yesus. Roh-roh jahat pun takjub di hadapannya, bahkan takut kepada Yesus sendiri. Mengapa? Karena memang apa yang diajarkan oleh Yesus itu merupakan perkataan-perkataan yang sangat berwibawa, sangat dahsyat dan sangat besar pengaruhnya. Pertanyaan untuk kita, mengapa perkataan Yesus atau pengajaran Yesus itu sangat berwibawa? Saya merenung ada 3 poin penting yang membuat kata-kata Yesus itu menjadi sangat berwibawa. Yang pertama, Yesus sendiri berasal dari Allah. Dia dilahirkan oleh Allah dan dia sendiri adalah Allah. Maka tidak heran kata-kata atau pewartaannya itu menjadi sangat-sangat berwibawa. Mengapa demikian? Karena apa yang diajarkannya itu bersumber dari Allah sendiri. Bersumber dari dirinya. Berbeda dengan apa yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Kalau kita baca di dalam kitab suci, Yesus mengecam mereka dengan sangat keras. Mengapa? Karena mereka memang memahami kitab suci, berkhotbah dengan sangat indah, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Itulah yang dikecam oleh Yesus. Sehingga Yesus mengatakan apa? Kamu boleh mendengarkan apa yang dikatakan oleh mereka, tetapi kamu tidak boleh ikut apa yang dibuat oleh mereka. Kalau perbuatan itu salah, kalau perbuatan itu menyesatkan, memang kita tidak boleh ikut. Tetapi kalau pengajarannya itu tepat, kita dengar, kita simak, dan kita amalkan dalam hidup. Yesus menjadi sangat berwibawa dalam pewartaannya karena memang dia mengalami hidup bersama Allah dan dia itu adalah Allah sendiri. Dalam teologi kita mengenal istilah Deus Caritas Est. Allah adalah kasih. Jadi kalau Yesus mewartakan tentang kasih, karena memang dia adalah kasih itu sendiri. Dia lahir dari kasih, dia berasal dari kasih, dan dia melakukan kasih. Dia menyembuhkan orang sakit, memberi makan kepada orang yang lapar, memberi minum kepada orang yang haus, dan lain sebagainya. Membangkitkan orang mati. Hal-hal itulah yang menjadi ciri khas atau identitas pokok dari Yesus yang adalah Allah. Lalu yang kedua, seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu bersumber dari pengalaman dan tindakannya. Kalau saya tidak pernah memiliki pengalaman untuk hidup bersama orang-orang miskin, maka pembicaraan saya tentang orang miskin, bagaimana penderitaan mereka, itu menjadi sangat sia-sia. Kalau saya tidak pernah menjaga orang sakit, lalu ketika saya berkhotbah tentang bagaimana menjaga atau merawat orang sakit, itu menjadi sangat kering dan sia-sia. Tetapi berbeda dengan Yesus ya. Yesus berbicara bertolak dari pengalaman dan tindakan yang real atau konkret. Ketika dia berbicara tentang Allah yang adalah kasih, wajar saja karena dia mengalami secara langsung Bapanya sendiri yang adalah kasih itu sendiri. Ketika dia berbicara tentang pengampunan, kalau orang menampar pipi kirimu, berilah juga pipi kananmu, atau sebaliknya. Dan dia sendiri melakukannya itu. Buktinya apa? Ketika disalib, saat-saat kematiannya, ia mengampuni musuhnya, ia mendoakan mereka. Itu perbuatan dilakukan oleh Yesus. Ketika dia berbicara bahwa kamu harus berbagi rezeki kepada orang yang berkekurangan, Yesus sendiri melakukannya. Ketika orang lapar, dia memberi makan. Ketika orang haus, dia memberi minum. Ketika orang sakit, dia merawat atau menyembuhkan, dan sebagainya. Itulah beberapa hal dan banyak sekali tindakan kasih yang dilakukan oleh Yesus. Lalu yang ketiga, mengapa pewartaan Yesus sangat berwibawa? Alasan yang ketiga adalah
Karena pewartaannya itu memberikan pembebasan bagi orang-orang atau bagi kita yang mendengarkan. Pewartaannya itu membebaskan orang. Dia sendiri mengatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Karena semuanya ini akan membantu kita untuk mengalami pembebasan. Perkataan-perkataan Yesus itu memampukan kita untuk keluar dari lumpur dosa, membantu kita untuk berbuah dalam tindakan kasih, dan yang paling penting membantu kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Kebereimanan kita kepada Kristus tidak hanya sebatas ritus-ritus belaka, misalnya kita hanya pergi ke gereja pada hari Minggu, atau berdoa brevir setiap hari, atau berdoa secara khusus di kapela, dan seterusnya. Tetapi lebih daripada itu semua, kita harus berbuah limpah dalam tindakan yang konkret, tindakan yang real di dalam hidup setiap hari. Dan tindakan yang real itu disesuaikan dengan profesi dan tugas kita masing-masing atau panggilan kita masing-masing. Misalnya, saya sebagai seorang mahasiswa atau sebagai anak sekolah, tugas saya adalah belajar. Bagaimana saya mengamalkan sabda Allah yang membebaskan orang itu. Saya belajar dengan sungguh supaya suatu saat nanti saya bisa memberikan pencerahan bagi orang yang kurang paham dalam hal tertentu. Bukan sebaliknya saya menggunakan kepintaran saya untuk memutarbalikkan kebenaran atau fakta yang ada. Atau sebagai seorang perawat, seorang dokter, mereka harus mengamalkan sabda Allah itu dalam tindakan mereka. Memberikan sapaan kepada pasien, merawat dengan tulus, atau juga sabar. Ya, banyak dokter kita yang sabar ketika mendengarkan keluhan dan cacian dari para pasien mereka, dan seterusnya. Sebagai seorang pebisnis, ya, kita mengambil keuntungan tidak dengan makan riba, atau kita tidak merugikan klien kita. Jadi kalau barang itu berkualitas, ya berkualitas, katakan itu berkualitas. Bukan barang yang tidak berkualitas kita mengatakan itu barang berkualitas dan menjualnya dengan harga yang tinggi. Atau sebagai seorang petani, seorang petugas kebersihan, ataupun siapa saja, kita lakukan itu dengan cinta kasih. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus mengatakan, lakukan segala sesuatu dengan cinta yang besar. Meskipun hal itu kecil, meskipun itu hal yang sederhana, kalau itu dilakukan dengan cinta yang besar, maka itu berkenan di hati Allah. Sebaliknya, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak penuh cinta, maka hal itu akan sia-sia, meskipun itu hal yang luar biasa. Tetapi kalau hal kecil dilakukan dengan cinta yang besar, maka itu akan berbuah limpah bagi sesama dan juga berkenan pada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, demikian permenungan kita pada minggu ini. Semoga pesan-pesan suci yang disampaikan oleh bacaan-bacaan dapat menginspirasi kita sekalian untuk percaya, untuk berubah, dan yang paling penting berbuah dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami menghadap kepadamu sambil membawa persembahan hidup kami, membawa suka duka hidup kami, beban hidup kami. Kami tahu bahwa kami hidup di dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, penuh dengan cobaan. Tetapi mampukanlah kami untuk tetap mengandalkan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Kami tahu bahwa Engkau sangat berkuasa, Engkau Maha tahu apa yang kami butuhkan, dan kami percaya segala beban hidup kami akan menjadi ringan ketika bersandar pada. Doa ini kami haturkan kepadamu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.